Sejumlah perusahaan swasta di ibu kota sedang bersiap melakukan vaksinasi secara mandiri. Sekitar 2 pekan lalu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Ruslani, menjelaskan kepada Kompas TV bahwa banyak perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi mandiri secara gotong royong. Kepada media cetak lainnya, Rosan menjelaskan ada 2.600 perusahaan yang mendaftar vaksin gotong royong, 70%-nya di DKI Jakarta. Beberapa perusahaan sudah mendata karyawannya untuk bersiap jika mereka diperkenankan melakukan vaksinasi COVID-19 mandiri terhadap karyawan dan keluarga. Karyawan pun berharap vaksinasi bisa dilakukan segera agar meminimalkan resiko terpapar COVID-19 saat bekerja. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengatakan tidak ada aturan soal impor vaksin COVID-19 oleh pihak swasta. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ditjen P2P Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin hanya mengatur bahwa Badan Usaha Penyedia Vaksin COVID-19 tidak harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah mengatakan vaksinasi mandiri bisa terlaksana jika sudah mendapat lampu hijau dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Hingga kini pemerintah sedang melaksanakan program vaksinasi gratis. Tahap pertama vaksinasi tenaga kesehatan yang ditargetkan rampung pada Februari ini. Di tahap berikutnya vaksinasi gratis akan diberikan kepada 17 juta petugas publik. Dilanjutkan vaksinasi puluhan juta lansia yang rencananya pada Maret hingga April 2021. Terakhir, tahap keempat menurut rencana pada April 2021 hingga April 2022 untuk vaksinasi masyarakat dan pelaku ekonomi lain dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini data terbaru di Kompas TV sudah ada hampir 4.000 perusahaan yang mendaftar untuk ikut vaksinasi mandiri gotong royong yang digagas oleh Kadin Indonesia. Nah, bagaimana kesiapan vaksinasi mandiri di kalangan dunia usaha dan apakah pemerintah menggelar karpet hijau untuk rencana vaksinasi gotong royong ini? Kami akan membahasnya. Sudah hadir bersama kami Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi serta ahli epidemiologi Pak Tri Yunis Miko, dan juga nanti akan bergabung bersama kami juru bicara penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Saya sapa dulu Ibu Diana, selamat pagi. Pak Tri Yunis, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi dan juga semoga dalam kondisi sehat terus nih Bu Diana dan juga Pak Tri Yunis. Saya ke Bu Diana dulu. Bu Diana, benarkah bahwa data untuk karena pemerintah meminta agar pendataan dari perusahaan-perusahaan yang ingin mengikuti vaksinasi gotong royong ini rampung pada akhir Februari, tapi informasinya sampai sejauh ini tampaknya tidak akan terkejar. Saat ini saya revisi dulu ada 3.000 perusahaan setidaknya yang sudah mendaftar. Benar, Bu Diana? Benar, Mas. Terakhir kemarin tanggal 17 Februari direncanakan untuk ditutup. Tetapi banyak masih teman-teman perusahaan-perusahaan yang baru tahu juga, sehingga mereka minta untuk diperpanjang. Oke, jadi sebenarnya alasannya belum rampung itu karena masih terus ada perusahaan yang mendaftar ya, Bu Diana ya? Betul, karena memang awalnya disosialisasikan hanya kepada pengurus-pengurus Kadin seluruh Indonesia. Kemudian dari kami menginformasikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Tentunya anggota banyak juga yang mungkin belum tersosialisasi sehingga masih kemarin pun masih banyak yang tanya kami harus kemana untuk mendaftar. Itu, Mas. Sekarang pun begitu masih menerima terus pendaftaran ini? Terakhir kemarin informasinya tanggal 17 ditutup. Okay. Tetapi karena banyak pertanyaan dan dari Ketua Umum Kadin Indonesia kemarin menjawab bahwa tidak menutup kemungkinan kita akan buka kembali. Atau akan dalam bentuk misalkan per kelompok, jadi kelompok pertama dulu nih yang akan menerima dengan datanya, baru nanti akan dibuka lagi pendaftaran, begitu Bu Nadia? Bu Diana? Sepertinya tidak demikian, Mas, karena satu kali berarti. Kita akan melakukannya karena secara mandiri, otomatis kita berharap dengan jumlah banyak sehingga bisa mengadakan vaksinnya juga dalam jumlah banyak. Kalau memang tidak memungkinkan ada di Indonesia, tentunya kita kan akan impor. Nah, ini yang kita berharap
dalam waktu yang ditentukan, jumlahnya juga sudah fix, sehingga bisa mengimportnya dengan jumlah yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada batasannya tidak Bu Diana untuk berapa jumlah perusahaan yang bisa ikut serta? Tidak ada batasan. Justru kita berharap karena ini vaksin mandiri kita sebut adalah gotong royong, berarti dengan jumlah yang lebih banyak harapannya adalah bersama-sama sehingga hasil yang kita harapkan tercapai itu, Mas. Sebanyak-banyaknya begitu ya Bu Diana ya? Iya, Mas. Oke, saya ke Pak Triunis, Anda sendiri pendapat Anda mengenai terbukanya vaksinasi mandiri melalui vaksin gotong royong ini bagaimana Pak Triunis? Ya, jadi boleh saja gotong royong, tapi kan isu yang juga bergemburkan oleh WHO adalah inequity. Jadi ketidakseimbangan antara si kaya dan si miskin. Sosek yang tinggi dengan sosek yang rendah. Yang kedua adalah isunya adalah vaksin fake atau vaksin palsu. Jadi harus hati-hati kalau pihak swasta akan ikut serta dalam pengadaan vaksin, hati-hati dalam pembelian vaksinnya. Kalau bisa, kalau itu B2B, harusnya disertai dengan G2G begitu. Artinya ada perjanjian kerjasama antara G2G-nya dulu, baru B2B. Kalau bisa, vaksin yang diadakan oleh pihak swasta itu harus sama dengan yang diadakan oleh pemerintah, karena itu akan menimbulkan inequality. Kalau berbeda, kemudian pasti akan isu inequity-nya akan meningkat begitu. Apalagi kalau kemudian swasta akan mendapat akses yang lebih mudah begitu dari masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat di masyarakat begitu swasta dengan pemerintah kalau bisa roadmap-nya dibuat oleh pemerintah atau Kemenkes. Pada waktu membuat roadmap, Kemenkes itu belum mensertakan swasta begitu. Kalau bisa dibuatkan roadmap-nya, jadi masuk dalam roadmap-nya, karena yang sudah di roadmap saja pejabat publik itu menjadi salah begitu diartikan oleh pemerintah begitu. Kemudian pasar itu pedagang pasar menjadi yang nomor 2. Padahal nomor 2 adalah pejabat publik begitu, bukan pelayan publik. Itu beda sekali, Mas. Pejabat publik dan pelayan publik.